Shalom jemaat terkasih, kembali lagi dalam Rema Pagi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali mengucap syukur Bapa atas setiap penyertaan dan pertolongan Tuhan. Bapa yang baik, pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan kegiatan dan aktivitas kami mau merenungkan secara bersama-sama firman-Mu, dan biar kiranya firman-Mu itu semakin digenapi dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat terkasih, Rema pada pagi hari ini terambil di dalam Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-8. Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-8, dengan tema kuat dan teguh menggenapi firman Tuhan. Ayatnya yang ke-7 mengatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikian firman Tuhan. Jemaat terkasih, pada pagi hari ini kita tahu secara bersama bahwa Yosua adalah pengganti Musa yang memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian yang telah dijanjikan Tuhan. Namun kalau kita melihat bahwa di dalam kitab Yosua yang ini, kita boleh melihat bagaimana Yosua secara manusiawi mengalami tekanan. Karena kita tahu kita sebagai manusia, apakah mampu memimpin suatu bangsa yang besar pada saat itu? Untuk itu, kalau kita membaca secara keseluruhan, kita bisa memahami bagaimana Tuhan menyampaikan kepada Yosua bahwa menguatkan dan meneguhkan hatinya sehingga dia tidak menjadi tawar hati. Terutama ketika Tuhan memilih Yosua sebagai pengganti Musa untuk membimbing bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Sama halnya dengan kita, dalam kehidupan ini kita memiliki hal-hal yang perlu kita pimpin, baik itu diri kita sendiri, keluarga kita, ataupun orang-orang di sekeliling kita, di tempat pekerjaan maupun pelayanan kita. Namun seringkali kita tidak menyadari bahwa kita adalah seorang pemimpin. Untuk itu, firman Tuhan kembali mengingatkan kita pada pagi hari ini bahwa setiap orang percaya bahwasanya harus siap sedia untuk memimpin, terutama memimpin diri sendiri. Karena itu, ada dua hal penting untuk kita menjadi kuat dan teguh dalam menggenapi firman Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Hal yang pertama yang boleh kita pelajari adalah ketika kita mau menguatkan hati dan meneguhkan hati kita untuk menggenapi setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita adalah senantiasa
waspada. Waspada terhadap segala hal. Karena seringkali seorang manusia, dia akan memilih jalan ataupun pilihan yang menurut dia itu baik. Namun dalam ayat 7 kita kembali diingatkan untuk menjadi kuat dan teguh dalam menggenapi firman Tuhan di kehidupan kita sehari-hari. Hal terpenting yang pertama yang kita perlu pelajari adalah bertindak hati-hati atau waspada. Itu berarti bahwa ketika kita tahu Tuhan memiliki rencana yang besar dalam hidup kita, supaya kita tidak menyakiti hati Tuhan, bertanyalah kepada Tuhan dan senantiasa mawas diri, mawas hati, sehingga hati kita boleh terus condong kepada Tuhan. Jangan sampai harta, jabatan, maupun tahta yang ada di dunia ini menjadikan kita sombong, menjadikan kita berpikir bahwa segala sesuatu bisa kita raih dengan diri kita sendiri. Untuk itu, senantiasa hati-hati dan bertanyalah kepada Tuhan. Yang kedua, kita dapat pelajari dari ayatnya yang ke-8, dikatakan, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Kuat dan teguh dalam menggenapi firman Tuhan. Poin yang kedua adalah jangan lupa memperkatakan, menceritakan kasih Kristus kepada orang lain. Karena dengan begitu, kita boleh senantiasa, selain kita menjaga hati kita, tapi kita boleh senantiasa mengingatkan orang lain untuk juga hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mengingatkan dan menceritakan orang lain tentang perbuatan Kristus dalam kehidupan kita. Itu adalah hal yang terpenting untuk kita dapat membawa begitu banyak jiwa-jiwa mempermuliakan nama Tuhan. Untuk itu, kesimpulan Rema pada pagi hari ini, kuat dan teguh dalam menggenapi firman Tuhan, itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Kita memerlukan pertolongan Tuhan dan kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu, senantiasa menjaga hati kita untuk terus serupa dengan Kristus, dan milikilah belas kasihan untuk menceritakan kasih Kristus kepada orang lain. Demikian Rema pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu boleh senantiasa menjadi ingat-ingatan bagi kami orang percaya, untuk dapat kuat dan teguh menggenapi setiap firman-Mu, sehingga kami dapat melihat semua mata tertuju hanya kepadamu, dan semua lidah mengaku hanya Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Pakailah kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, dan biar kiranya hari ini kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian Rema pada pagi hari ini. Sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.